Ya, ini saya akan menjelaskan tentang sistem inventaris barang Mendagri dengan dosen pengampu Ibu Aulia dengan mata kuliah penulisan visual. Saya pemetik Iqbal dengan NPM 2024 dari kelas R6 saya. Ini saya akan menjelaskan kelas table-nya dulu. Ini ada barang masuk, barang keluar, barang, karyawan, supplier, dan user. Ini barang masuk itu berrelasi dengan karyawan, barang, supplier, dan tidak berrelasi dengan barang keluar dan maupun user. Ketika ada inputan di karyawan dan barang supplier, nanti tinggal dipanggil di barang masuk untuk menampilkan data-data yang telah di-input oleh pengguna yang lain. Langsung aja kita ke bagian codingan aja sih. Jadi saya akan menjelaskan tentang board. Oh ya, kita coba fitur login dulu. Kita ini run file, dashboard, menampilkan jumlah-jumlah beberapa barang yang masuk. Ini kalau kita pindah ke barang masuk, ini ada ID barang, nama karyawan, buyer, tanggalnya misalkan tanggal hari ini kita save, untuk penjelasan codingannya itu di sini. Barang masuk. Nah, ini untuk load ke combo box, load supplier, jadi barang, load jadi karyawan. Ini ini termasuk di data barang ya. Ini menampilkan data, terus di sini ada select all dari database-nya, terus juga di sini untuk tabelnya, terus di sini untuk tabel barang masuknya. Ini ada load di combo box, kita manggil select all pada barang, terus nama by order by karya barang ascending, dan ini pada barang yang sudah terinput, load supplier ke combo box, terus load ID karyawan combo box. Ya untuk ini select all aja lah. Untuk apa kita butuh apa di bagian mana. Kita tampil detail barang. Di sini ini select nama barang, kode barangnya berapa. Nah ini untuk clear form supaya bersih tampilannya. Ini button action perform, save performnya. Ini ngambil ID barang, CB supplier, karyawan. Ini kalau misalkan kosong nih harus diisi nih. Jadi 3 komponen pentingnya harus diisi. Harus dipilih lebih tepat. Ini ambil semua data yang diperlukan dari form, diambil dari text field, ambil nama dari ambil nama barang dari text field, ambil satu field. Perbaikan yang saya ingin query insert sekarang menyertakan semua kolom yang not null, tadinya not null sebenarnya. Itu untuk simpan transaksi barang masuk, terus tambah stok di tabel barang, terus edit. Oh ya, BTW di sini insert dulu. Itu kalau misalkan stoknya itu kita update kuantitas di kode barang ataupun di tabel ini. Lalu edit barang, di edit action perform. Ini ID transaksi, pilih yang diubah. Ini ada ya logikanya di sini try ketika ini apa transaksi ini, ID barang ini, lalu akan dipilih select jumlah from barang masuk. Where ID transaksi itu dijumlah, kalau misalkan emang nggak ada datanya, berarti tidak ditemukan. Baru di sini hitung selisih stok, jumlah baru dan jumlah lama. Skill update baru dari kode barang, nama barang, tanggal segala macam. Lalu habis itu ke update stok di tabel barang. Selesai, baru kita absen perform delete. Ini sama aja delete kayak kita untuk mendelete aja, dikurangi, dihapus datanya delete from, nanti oke dikurangin untuk biar nggak ada minus ataupun plus data. Ini ada mouse clicker, ya ini untuk mengambil untuk bisa dipencet kita mau ngedit barang atau apapun itu di bagian table. Udah habis itu ini item state change ini untuk mengaktifkan combo box-nya untuk detail barang. Tuh.
Untuk bagian-bagian lainnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maulana Yusuf dengan NPM 2022 4350045. Di sini saya akan melanjutkan demo program dari teman saya sebelumnya. Di sini saya di bagian barang keluar. Barang dulu tampilannya. Oke, masuk ke barang keluar. Di barang keluar ada ID transaksi, ID barang, nama barang, jumlah barang, satuan, dan merek, serta tanggal. Di ID transaksi ini kita makainya auto increment. Sedangkan di ID barang, nama barang, satuan, dan merek, dia auto dari si ID barang ini. Sebelum kita mau mengeluarkan barang, kita cek dulu apa aja barang yang ada pada saat ini. Di sini stok saat ini ada Odo HP, ada 16, Xiaomi Tab, laptop Legion, dan Acer Predator. Coba kita mengeluarkan si Odo HP tersebut. Kita keluarkan Odo HP, jumlah barangnya kita 4, kita save. Data barang keluar berhasil disimpan. Nah, makanya coba kita cek di data barangnya apakah benar keluar dan benar. Stok saat ini tersisa menjadi 12. Sebelumnya kan ada 16 karena kita keluarkan barangnya 4, maka sisanya jadi 12. Coba kita edit, misal kita ngeluarin barang keluarnya nggak 4 gitu. Misalkan jadi 3, 2 gitu. Nah, berhasil diubah dan stok disesuaikan. Kita cek di data barangnya dan dia pun nambah 1 gitu. Dari 12 menjadi 13 karena kita mengurangi barang keluar. Dan untuk di delete, ya kita delete seperti biasa, menghilangkan. Dan sini ada pop-up, Anda yakin ingin menghapus transaksi ini? Jika menghapus, stok akan dikembalikan. Nah, yes, oke. Okay. Dan stok dikembalikan ke si data barang. Dan stok saat ini pun menjadi 16 karena transaksi sebelumnya dihapus gitu, digagal. Untuk di source code-nya saya akan menjelaskan. Di sini ada berbagai macam import yang dibutuhkan di dalam source code pada saat ini. Terus di sini ada public menu barang keluar. Di sini ada private void tampil data. Ini ada try connection-nya, koneksi untuk ke database-nya. Dan ini nama-nama tabel yang ada di database. Lanjut kita ke save action performance. Dan ini untuk di button save-nya gitu. Kayak apa? String kali barang, ID barang, get selected item untuk nge-save gitu. Dan kayak insert info barang keluar, tanggal keluar, ini kan dari si database tersebut. Kita lanjut ke edit action performance. Di sini jika ID transaksi get text empty. Nah, untuk diedit sebentar. Untuk edit di sini nih ada hitung selisih stok. Integer selisih stok sama dengan jumlah lama dikurang jumlah baru. Kan kayak kita mau masukin kayak jumlah lama sebelumnya tuh berapa misalkan 4. Kita karena cuma pengen ngeluarin 2. Nah, ini source code-nya gitu. Di sini untuk update stok di tabel barangnya, terus update data di tabel barang keluarnya. Kita lanjut di delete-nya. Nah, ketika delete tuh from barang keluar where ID keluar. Jadi dia tuh mengikuti si ID tersebut gitu. Nah, kita lanjut lagi sebentar. Nah, di sini. Nah, ketika kita jadi untuk delete gitu, maka pop-up yang keluar tuh akan menjadi transaksi berhasil dihapus dan stok telah dikembalikan. Dan ketika kita gagal, ketika kita tidak jadi untuk mendelete kayak barang yang keluar tersebut, nah maka pop-up yang akan keluar yaitu gagal menghapus transaksi. Nah, mungkin cukup segitu. Sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sama saya juga dengan NPM 724350021. Ini saya akan menjelaskan tampilan data barang. Tampilan data barang berfungsi untuk menampilkan bug dan menghapus data yang ada di dalam. Tampilan data barang ini terkoneksi dengan data barang masuk dan data barang keluar. Ini contoh desain untuk tampilan data barang. Ini saya menggunakan 2 cPanel. Yang pertama sebagai background dasar yang berwarna putih.
lalu ada jPanel lagi di bagian header, ada icon yang menggunakan JLabel di-import dari gambar yang sudah ada di Packet Icon, data barang sebagai judul menggunakan label, ID barang, nama barang, satuan, dan label. Ini juga ada text field untuk penginputan data barang, lalu ada 3 button menggunakan button, yaitu tombol save untuk data barang, edit untuk mengubah atau memperbarui data barang, lalu ada delete hapus barang. Di bagian bawah sini ada tabel yang untuk menampilkan data barang yang ada di dalam database barang ini. Masuk ke tampilan data barang di kehadiran seperti ini, dan data barangnya ini saya akan coba di barang baru, barang terakhir yang merah. Kita klik tombol save, data sudah berhasil tersimpan, datanya sudah masuk. Nah, di tabel barang ini untuk kode barang, nama barang, satuan, dan merek itu akan dipanggil melalui database yang sudah tersimpan, database barang ini tersimpan. Sedangkan kalau stok ini dia akan masuk atau dipanggil melalui jumlah barang yang diinput melalui barang masuk. Lalu setelah itu, misalnya di sini saya akan mencoba untuk merubah datanya. Tinggal klik saja, pilih data yang mana yang berubah. Di sini saya akan mengubah yang robot, akan menambahkan seri. Bahkan tinggal klik tombol edit, maka datanya berhasil diperbarui. Lalu saya akan buat satu data barang lagi untuk mencoba tombol delete-nya. Barang di terakhir data sudah, langsung saja coba tombolnya, data barangnya berhasil. Lalu di sini saya mau coba nih, tadi tombol 14 ini saya coba untuk ganti stoknya, karena di sini tidak ada untuk mengupdate stok ini kan, dia masuknya lewat barang. Jumlah barangnya misalnya saya beli lalu karena bersama dengan lain. Ada stok diperbarui, kita cek coba di data barang, maka data barang yang tadi sudah terupdate dan 0 ini akan menjadi 21. Terus untuk taks dari tampilan data barang ini kurang lebih taks yang ini untuk membuat model tabel yang ada di bagian bawah dengan query select all from barang, order by kode barangnya,
Terus di sini akan menghasilkan yang tertampil ya, menghasilkan kode barang, nama barang, entitas, satuan merek. Dan yang seperti saya bilang tadi tidak ada stok karena manggilan dari itu. Terus untuk tombol save, sintaksnya seperti ini, insert itu barang, masukin kode barangnya, nama barang, kualitas, satuan merek. Terus edit, ini menggunakan update barang, set nama barang, satuan merek, mana kode barang, apa yang ingin di update gitu kan. Terus di bagian tombol delete from barang di mana kode barangnya sesuai yang diminta. Jadi seperti itu bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Aulia Fandi, NPM 202243500729, kelas R6C Universitas Indah-Prasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi inventaris Kemendagri atau inventaris barang. Fitur yang mau saya jelaskan adalah fitur pengguna. Kita run dulu fitur penggunanya. Di fitur pengguna ini ada apa saja sih? Yang pertama ada kolom untuk ID, kolom nama, kolom username, kolom password. Role-nya ada 2, role admin dan user. Lalu ada button save, button edit, dan button delete. Fitur pengguna ini untuk apa sih? Fitur pengguna ini untuk menyambungkan ke from login. Jadi akun-akun yang mau login harus terdata dan harus tertulis di form pengguna ini. Misalnya di dalam form pengguna, misalnya ingin login namun tidak memakai username atau tidak memakai pengguna yang sudah tertulis di sini, tidak akan bisa login. Hanya username atau nama-nama yang sudah terdaftar di form pengguna ini. Coba kita jalankan aplikasinya ya. Misalnya kita tulis contoh nama Raihan. Username-nya Raihan. Bisa diisi karena ID-nya udah otomatis nyambung ke ID sini nih. Soalnya ini kan terakhir ID 11. Misalnya kita pencet save nanti, ini akan otomatis lanjut ke ID 12 mengikuti ID terakhir yang udah terinput di sini. Kita mesti pencet tombol button save. Saat kita pencet tombol button save, oh di sini role-nya ada role 2. Misalnya kita tulis role admin. Kita pencet tombol button save. Nah, di sini langsung muncul pop-up atau notifikasi yang bertuliskan data berhasil disimpan. Kalau kita pencet OK, nah di sini akan lanjut. Tadi kan ID terakhir 11, dan sini akan otomatis lanjut ke ID ke-12 dengan nama Raihan, username-nya Raihan 1234, role-nya admin, dan password-nya 12345. Lalu tombol edit ini gunanya buat apa sih? Tombol edit ini gunanya buat apa? Misalnya kita mau ngeganti nama username-nya dari Raihan 1234 menjadi Raihan 12345. Password-nya kita ganti. Password-nya tidak usah diganti, kita tetap ke 1. Kalau udah kelar, udah semuanya ingin dirubah, kita pencet edit. Lalu di sini akan muncul notifikasi yang bertuliskan data berhasil diubah. Kita pencet OK. Nah, akan berubah. Di ID 12 yang tadinya ya username-nya Raihan 1234 akan berubah menjadi Raihan 12345. Sesederhana itu memang. Cuman yang tadi saya bilang, jika ingin masuk ke form login tapi tidak ada username jika username-nya tidak tertulis di fitur pengguna ini, tidak akan bisa login, tidak akan bisa masuk ke menu dashboard ini. Oke, kita jalankan coba kita contohkan. Nih, username-nya 12345, password-nya 1234. Kita ke form login. Ini form login, kita run form login-nya.
kita tulis. Password. Saya bilang jika username-nya berada atau tertulis di fitur pengguna, dia akan otomatis berhasil masuk atau di sini akan muncul notifikasi login berhasil. Namun, jika di bagian username atau di bagian password-nya nanti ada yang salah, kita perlu ulang, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Di sini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Jika password dan username-nya tidak konkret, nah notifikasinya akan muncul seperti ini. Username atau password salah. Otomatis kita tidak akan bisa masuk sebelum username dan password-nya sesuai. Sama-sama berada di fitur pengguna, tertulis di fitur pengguna. Itu. Oke. Kita lanjut ya ke bagian pengguna. Kita balik lagi ke bagian pengguna, kita ke bagian search. Oke, di bagian search ini ada import Java SQL. Ini tuh semua bahasa-bahasa pemrograman Java. Lalu di sini ada public class pengguna extend java.swing atau jpanel. Ini apa sih? Ini tuh kegunaannya untuk membuat komponen GUI untuk mengelola data pengguna. Atau fungsinya itu mendeklarasi kelas pengguna yang mewarisi dari jpanel. Oke. Lalu kita lanjut ke bagian publik pengguna. Di publik pengguna ini ada komponen tampilkan data dan kosongkan form. Ini tuh apa? Ini adalah fungsinya, kegunaannya itu untuk menginisiasi komponen GUI yang menampilkan data awet dan mengosongkan form. Lalu kita lanjut ke private void tampilkan data. Di private void tampilkan data ini ada kolom ID, ada kolom nama, ada kolom username, dan kolom role. Ini kegunaannya buat apa sih? Ini kegunaannya untuk membuat model tabel dan menambahkan kolom-kolom, serta menampilkan data pengguna dengan kolom ID nama, username, maupun role. Nah, kita lanjut ke sini, ke try connection, sampai ke sini. Ini tuh gunanya buat apa? Ini kegunaannya untuk mengambil data dari database, dan menampilkan di tabel. Itu. Jadi ini tuh menjalankan query select untuk mengambil semua data pengguna. Jadi semua data penggunanya itu diambil dari database, ada di sini. Kita lanjut ke lanjut lagi, scroll ke bawah bentar. Ke sini, ke private void save action perform java.awt event event dan sampai sini. Nah, sampai sini. Sampai tampilkan data. Ini kegunaannya untuk apa sih? Ini tuh kegunaannya untuk mengambil inputan dari form, lalu menyimpan ke tabel user dengan statement untuk keamanan. Oke? Di sini ada tampilkan data dan kosongkan form. Nah. Oh, di sini salah, maaf. Di sini. Di save action perform ini. Nah, oke. Lalu kita ke ini, private void edit action. Nah, lalu lanjut ke sini sampai ke sini. Mana? Sampai ke kosongkan form. Nah, ke sini. Ini kegunaannya buat apa? Ini kegunaannya untuk memvalidasi input, kemudian mengupdate record di database berdasarkan ID. Nah, kita lanjut lagi ke table mouse click. Nah, ini. Dari sini sampai sini, kegunaannya untuk mengambil data dari baris yang diklik dan mengisinya ke form untuk keperluan edit.
Dan ini untuk tabel edit. Misalnya ada bagian-bagian yang mau diedit, di sini cara mengaktifkan source-nya. Oke? Mungkin sekiranya cukup dari saya untuk penjelasan pengguna. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Raffi Ahmad dari kelas R6C dengan NPM 2002-05-09. Ini saya ingin menjelaskan bagian from karyawan. Kita lihat karyawan. Nah, karyawan, coba kita tes kita masuk tes apa enggak. Jadi kita buat karyawan alamat, nah, cek save. Nah, data save itu ada validasi data karyawan berhasil disimpan. Kalau kita lihat codingannya karyawan, ini kita lihat bagian save. Mana save? Nah, mana? Nah, kita panggil insert into karyawan. Karyawan ini sama dengan database yang kita buat, sama juga dengan fieldnya kayak ID karyawan, nama karyawan, nama telepon, alamat, jabatan. Nah, itu ID karyawan kosong. Nah, tadi ketika kita save, muncul data karyawan berhasil disimpan, yaitu karena kita pakai option pen, kayak semacam validasi gitulah. Ya, kalau saya nanti nggak bisa, nanti akan muncul text else gagal menyimpan data. Kita balik lagi ke F, kita cek edit, kita klik tabel yang di bawah, kita mau ganti nama atau berdua, edit, dia juga akan muncul validasi sama seperti yang di save. Itu ada validasi di option pen. Nah, itu 202 Savo sama nomor teleponnya itu ganti. Ya, kalau kita lihat dengannya edit, nah, kurang lebih sama kayak di save ya, cuman agak beda di string SQL-nya. Itu kalau edit kita pakai update nama database, kita set nama field, alamat, kayak field dari database karyawan, isi karyawan. Kurang lebih sama, kita kayak panggil nama karyawan, alamat, terus kita pakai JPen yang tadi, data karyawan berhasil diedit. Terus kenapa pas kita bakal muncul di ininya, sampingnya. Nah, itu dulu tampilkan data. Nah, kita buat tampilkan data itu kita manggil data ID karyawan, nama, alamat, nomor telepon, jabatan. Itu kita koneksi ke database. Nah, result RS. Nah, kita select from karyawan. Itu kita manggil dari database karyawan. Nah, database karyawan. Nah, itu kita, ada tabel karyawan masuk ketika kita tulis itu, karena ada yang ini. Kenapa karyawan ini ada? Karena pas di barang masuk itu akan menampilkan milih karyawan siapa yang ngambil barangnya. Ya, ketika misalkan kita input barang masuk, ketika ada kendala atau hilang atau gimana, jadi bertanggung jawab itu ya atas nama karyawan ini. Jadi fungsinya karyawan itu
ya semacam tanggung jawab lah ketika barang masuk ada masalah atau gimana gitu kan. Ya, terus dari button delete kita panggil dulu ininya, kita delete. Ini semacam kayak validasi kita pakai GPen dulu, pakai GPen. Apakah Anda yakin ingin mampus dapat data ini? Ketika emang udah yakin, yes. Nah itu validasi lagi, ajak karyawan berhasil terus. Ketika oke, nah data yang nama Zidane ini bakalan hilang, Koordinatnya ya, kurang lebih sama ya. Ambil dari data database karyawan lagi dengan ID karyawan. Nah ini pen, nah, pas mau di delete tadi kan ada yakin hapus itu, nah, kayak semacam validasi ketika sudah yakin ya kita pilih data karyawan. Ketika kita sudah yakin di panel ini akan muncul message dialog karyawan berhasil dihapus. Kita penjelasan from karyawan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Setiawan dari R6C kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu tampilan from supplier. Tampilan ini dirancang untuk mempermudah kita dalam mengelola informasi penting terkait dengan para pemasok atau vendor yang bekerja sama dengan kita. Dan lanjut kita lihat tampilannya. Dan di sini ada ID supplier. Di ID supplier ini kita menggunakan text field. Dan nama suppliernya juga sama, kita menggunakan text field juga. Di sini ada alamat, dan alamat ini kita menggunakan text area. Dan di bawah ada nomor telepon. Nomor telepon kita menggunakan text field. Dan di sini kita ada 3 button, yaitu save, edit, dan delete. Yaitu save untuk menyimpan database, dan edit untuk mengedit database jika ada keliru atau salah, dan delete pun hampir serupa, yaitu untuk menghapus database yang salah. Di sini di bawah ada tabel, yaitu berisi ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Dan mari kita coba untuk membuat ID suppliernya. Ini kita masukin ID suppliernya. Masukin nama suppliernya menggunakan B3. Alamat di Tangerang, karena emang suppliernya ada di Tangerang. Lalu kita masuk nomor telepon. Lalu kita save. Data berhasil disimpan. Nah, jika ada data yang ingin diedit, mungkin saya buat ID suppliernya terlebih dahulu ya. Lalu jika kita ingin edit, kita pencet yang tadi, lalu kita tulis yang mana yang salah. Yang nama suppliernya kita tulis.
edit, data berhasil diperbarui. Dan jika ingin di-delete, kita pencet dari supplier 3. Pencet supplier 3 dan coba untuk delete. Demikian penjelasan dari supplier. Mungkin selebihnya bisa dijelaskan dengan teman saya. Saya Rahel dengan NPM 2022 43500 288 akan menjelaskan bagian laporan cetak dengan menggunakan tab pen, dan saya akan menjelaskan file utama untuk memanggil isi dalam tab pen. Jadi di sini digunakan untuk pemanggilan file yang kita butuhkan di dalam tab pen. Lanjut ke bagian laporan barang masuk Java. Di sini ada import yang dibutuhkan untuk mencetak laporan dan menampilkan pada tabel di setiap tab pen. Dan pada codingan yang di blok itu untuk memvalidasi agar benar atau tidak dari database. Nama saya kita akan melakukan laporan. Laporan ini ada laporan barang masuk, laporan keluar, barang, laporan keuangan. Ini sebenarnya sama saja, hanya beda di tabel dan pemanggilan. Saya akan mencoba laporan. Saya akan menampilkan laporan barang masuk yang sudah dan barang masuk. Lalu jika kita ingin laporan barang masuk, tombol, lalu saya ingin menyimpannya di X sebagai tab. Kita cek bagi udah keseluruhan laporan. Untuk logout ini ada mouse enter. Mouse enter ini ya kalau kita kursor ke barang keluar akan menampilkan line yang warna biru, namanya mouse enter. Kalau kita keluar dari guna, maka line dari warna biru ini akan menjadi warna biru. Jika kita logout, kita akan dan dari kelompok